Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi yang dari Brebes. Ya. Saya mau nanya tentang sholat taraweh Pak Ustadz. Kalau bulan puasa itu kan umumnya di daerah saya 23 rakaat. Witirnya 3 dengan 2 salam. Kalau saya sholat taraweh di musola 20 rakaat terus saya sholat sendiri witir 3 rakaat langsung, dibenarkan apa tidak Pak Ustadz? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini bapak saya sudah mau ngaji di MTA Pak. Di mana? Datang di sini? Iya. Ini bapaknya? Oh, alhamdulillah. Ya. Lah kok malah seperti tua anaknya gitu? Ya, alhamdulillah. Dan kesabarannya. Jadi bapak, ini anak menuntut ilmu, jangan nanti hanya dikatakan gurumu radio kok gitu loh. Sekarang datang sungguh-sungguh. Dan begini. minta nasihat buat orang tua saya kalau tahlilan itu sama ziarah kubur ke makam-makam wali, zikir bersama, terus minta air apa segala macam itu. Minta apa? Kadang air yang didoakan itu digunakan, disalahgunakan Pak. Kadang untuk dagang, untuk ini, untuk itu. Untuk pesugihan itu ya. Jadi kalau saya menerangkan kepada saudara-saudara, kadang menganggapnya bahwa seorang kiai besar aja melakukan kok kamu melarang-larang gitu. Begitu Pak Ustadz, mohon nasihatnya buat ayah saya. Dan ini dari Comal mau nyambung Pak Ustadz. Ya, mari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Asrori. Datang dari Comal, ikut rombongan MTA cabang Comal yang berjumlah sekitar kurang lebih 125 orang. Sekarang ini? Iya. 125 orang? Iya. Naik apa tadi? Naik bis 2 bis ditambah 1 minibus. Oh, alhamdulillah. Iya. Ustadz, pertanyaan saya ada kaitannya dengan judul ini, menahan marah. Di ayat lain mengatakan bahwa inna min azwajikum waladukum adwalukum fadaruhum. Sesungguhnya istrimu dan anakmu dapat menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya, saya tanyakan Ustadz, bagaimana kalau istri saya ini dan anak saya ini ngeyel kalau diarahkan kepada yang benar? Itu apakah juga berdosa? Dan saya sebagai qawwamuna, apakah saya kesal dan saya diamkan, apa itu juga termasuk menahan marah? Yang kedua Ustadz, profesi saya sebagai tukang potong kambing panggilan kampung-kampung Ustadz. Kalau mengenai potong kambing, mengenai hakikah saya tidak membahas Pak Ustadz. Tapi gini, kalau untuk mengenai kematian, biasanya 1000 hari, 2000 hari atau 3 tahun ya, 3 hari. Ini saya menyarankan kepada mereka bahwa itu tidak ada tuntunan. Sebaiknya kalau bisa diniatkan untuk hakikah atau untuk syukuran keluarga. Itu arahan saya itu seperti itu, apakah sudah betul Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedua-duanya ada jawaban yang sama, perlu dipahami. Dibaca surat Bani Israel ayat 36. Surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Ya. Itu firman Allah, bukan kata saya. Allah memerintahkan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, yang kamu tidak tahu ilmunya. Ya, jangan kamu ikut.
Dan tidak ada dalam agama ini suruh mengikuti ustadz, kiai besar. Ya, kiai besar itu seberapa tuh besarnya? Ya, kalau ada kiai besar, ada kiai kecil, gitu kan? Tidak ada perintah begitu. Coba golek ayate, apa hadise yang memerintahkan suruh mengikuti kiai besar atau kiai kecil atau ustadz atau guru atau ulama, nggak ada. Adanya kita beragama itu suruh mengikuti siapa? Rasulullah. Suri teladan yang baik yang harus diikuti itu menurut firman Allah itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu perintah Allah. Ya. Jadi Rasulullah lah jadi suri teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk orang yang hanya mengharapkan ridho atau pahala atau balasan dari Allah, dan orang yang mempercayai adanya hari pembalasan. Samping itu orang yang banyak mengingat Allah. Nah, itu suri teladan yang baik yang harus diikuti itu Rasulullah. Itu ayat. Di lain ayat juga Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Yang disuruh mengatakan itu Nabi Muhammad. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah siapa? Aku di sini aku siapa? Nabi, suruh mengikuti Nabi. Kalau kamu cinta pada Allah, ikutilah ustadz, nggak ada. Ikutilah kiai besar, nggak ada. Adanya fattabi'uni, ikuti aku Nabi. Kalau kamu mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu sudah dicintai Allah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Itu. Ya. Maka sekarang yang ditanyakan tadi, kiai besar datang ke kuburan-kuburan terus membagi-bagi air yang didoani supaya dagangannya laris, supaya sehat, supaya ada tuntunannya enggak itu? Dari Nabi ada hadis-hadisnya enggak? Kalau enggak nanti ditanya. Ya. Dalam ayat tadi diterangkan di situ, ya. Kamu akan ditanya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran. Kamu mendengarkan keterangan siapa? Lah kok mengamalkan seperti itu? Ya. Wal basara, penglihatan. Kamu melihat prakteknya siapa seperti itu? Ya. Wal fuada, dan hati, kamu mempelajari atau memahami ajarannya siapa kamu melakukan seperti itu? Kullu ulaika kananhu mas'ula. Jadi apa yang kita lakukan ini nanti diminta pertanggungan jawab dari Allah. Pendengaranmu mendengar keterangan siapa? Kok kamu melakukan perbuatan semacam itu? Penglihatanmu melihat prakteknya siapa? Hatimu memahami ajarannya siapa? Nanti ditanya oleh Allah. Oh, saya melihat prakteknya Ustadz, memahami ajarannya Ustadz. Ya dah? Di situ mendengar keterangannya Ustadz. Ustadz itu siapa? Ya, ulama misalnya. Ulama itu siapa? Yang dikatakan oleh Allah itu, ulama itu siapa? Pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi kita mewariskan apa? Taraktu fikum amroini. Apa yang diwariskan Nabi? Quran dan sunnah. Jadi kalau ulama betul berarti mewasi Quran, mewasi sunnah. Ya, kalau ulama tidak mewarisi Quran dan sunnah, hanya dasarkan penemunya sendiri, tidak menurut Quran, tidak menurut sunnah, tidak boleh diikuti. Ustadz ya begitu.
Kalau kamu ustadz mengajarkan agama harus diambilkan dari sumbernya. Sumbernya Quran dan Sunnah. Tidak boleh akal-akalan sendiri. Nah, maka itu biar mereka melakukan begitu-begitu silakan. Tapi kamu jangan ikut kalau kamu belum tahu ilmunya. Sebab nanti di hadapan mereka ditanya, saya begini karena melakukan perintahnya ustadz, karena melihat prakteknya ustadz. Lah itu nggak diterima itu. Fahuwa raddun. Ya, walaupun kamu nyontoh ustadz, fahuwa raddun, ditolak. Yang boleh dicontoh bukan ustadz, yang dicontoh itu nabi, sahabat-sahabat nabi. Kalau kamu ngaji pada ustadz harus ditunjukkan keterangannya nabi bagaimana. Nah gitu. Maka kalau di sini diterangkan, ini loh Qur'annya, ini hadisnya. Sehingga kita mengamalkan itu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, bukan keterangan dari ustadz tanpa dasar. Tidak boleh dipakai itu. Agama itu bukan dari ustadz. Agama itu dari Allah dan Rasulnya. Itu harus dipegang. Maka ngaji itu kemana aja boleh. Kalau yang dikaji agama Islam harus diambilkan dari sumbernya, yaitu Quran dan hadis. Karena yang diwariskan oleh Rasulullah hanya Quran dan hadis itu. Yang dikatakan oleh beliau, lantadillu ma masaktum bihima. Tidak akan sesat. Siapa pegang teguh Quran dan pegang teguh hadis, tidak akan sesat. Tapi kalau tidak berdasarkan Quran dan hadis, kamu beramal fahuwa raddun, ditolak, tidak diterima. Ya, gitu ya. Maka kalau tarwih ada 2 rakaat tambah 3 witir, memang tarwih itu tidak dibatasi. Hanya kalau kamu itu Nabi itu sholat malam baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi tidak melarang kalau orang mau sholat lebih dari 11 rakaat. Ya, itu silahkan. Kalau sholat witir yang dilakukan oleh Nabi, witir itu ganjil. Ya, 3 rakaat. Jangan menyerupai sholat maghrib. Maka 3 rakaat kalau pakai duduk atahiyat awal berarti persis sholat maghrib. Padahal menyerupai aja nggak boleh. Ya, maka sholat maghrib tidak menyerupai sholat witir, tidak menyerupai sholat maghrib. Kalau 3 rakaat langsung tanpa tahiyat, ya, langsung tanpa tahiyat awal. Nah sekarang kalau ada orang sholat witir 3 rakaat, yang 2 rakaat salam tambah lagi 1 rakaat salam. Yang 2 rakaat tadi bukan witir, karena witir itu ganjil. 2 rakaat itu ganep, ya. Nah kalau kamu mengikuti semacam itu, sedang ilmu yang kamu ketahui tidak seperti itu, ya tidak usah ikut. Tapi nggak usah menyalahkan, biar mereka begitu silahkan. Ya. Tapi ilmu yang saya ketahui, sholat witir itu kalau 3 rakaat langsung tidak usah pakai tahiyat awal. Hadis yang saya ketahui seperti itu. Adapun 2 rakaat salam terus disambung lagi 1 rakaat, saya belum mengetahui hadisnya. Ya, sebab sholat itu kalau sudah diakhiri dengan salam berarti sudah selesai. 2 rakaat salam berarti selesai. Terus kita berdiri lagi 1 rakaat salam. Lah witirnya 1 rakaat itu. Karena witir itu boleh 1 rakaat. Ya, Nabi kita mengatakan sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus. Lah kalau sampai khawatir kesubuhan, kamu mau sholat witir 3 rakaat khawatir tidak nyukup karena waktunya sudah mepet subuh, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Jadi witir itu 1 rakaat boleh. Maka kalau 3 rakaat, 2 rakaat salam itu bukan witir. Witirnya yang 1 salam tadi. Namun kalau ada yang masih mengerjakan begitu, silahkan, itu urusannya sendiri-sendiri kepada Allah. Tapi yang saya lakukan berdasarkan ilmu yang saya kaji, witir itu semacam ini. Nah itu kita lakukan tanpa menyalahkan orang lain, tapi tidak mudah ikut-ikutan. Ibadah itu jangan taklid, harus berdasarkan ilmu. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Kemudian anak
Istri dikandani ke jalan yang benar ngeyel. Ya. Ngeyel. Kemudian didiamkan. Termasuk menahan marah. Jangan didiamkan. Kamu diamkan, menang tuh aku tak ayeli. Akhirnya jangan dibiarkan. Lah apa terus taboki wae. Jangan. Ya. Istausu binisaikum khairon. Nasihatilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Ya, kalau ngeyel, kalau istrimu Islam, kamu Islam, kok ngeyel ditunjukkan dalan yang bener kok ngeyel. Hadisnya iki lho, Bu. Hadisnya ini. Ayatnya begini, lah kok ngeyeli sing mbok eyeli apane? Kalau kamu tidak mau nurut ini, yang kamu ikuti pedomannya apa? Nah, gitu kan? Pedomane hadismu ndi sing mbok amalke? Orang kondone Pak Ustadz kayak gini, ojo kondone Pak Ustadz. Agama itu tidak boleh kandani Pak Ustadz, tapi katanya Allah, katanya Rasulullah. Nah, gitu lah. Terus setelah teni wong pemimpin ya. Arijal qawamun 'alan nisa, pemimpin dari rumah tangga itu suami. Maka harus paham tentang agama untuk memimpinnya. Jangan marah ya. Karena menghadapi orang tidak mengerti, tapi perlu sabar. Sabar, karena itu jadi tanggung jawabmu. Memimpin kok ya. Terus diarahkan, dituntun. Ambil berdoa, mohon pada Allah mudah-mudahan mau menempuh jalan yang benar, jalan yang lurus. Apalagi potong kambing. Ya. Bapak memang pekerjaannya tukang motong kambing, boleh kalau motong kambing untuk korban, untuk akikah itu boleh. Tapi harus tahu akikah itu kapan, daging kambing disembelih itu kapan untuk akikah itu? 7 hari dari kelahiran bayi. Lah bayi ini wis arep dadi manten kon nyembelih ku akikah, ya jangan mau kamu. Ditanya, nih sombong belikan kambing untuk akikah. Lah kok malah kamu sing ngajari? Aja mbok sewunan, aja satusan, niat wae nggo akikah. Loh, kok niat nggo akikah? Lah simbah saya sudah mati kok diakikahi. Ya ta? Atau untuk sedekah. Ya. Wong eneng dalile kuwi innamal amalu niat. Nah, itu balah rakaruan kalau kamu begitu. Dalil innamal amalu binniat itu jangan kamu gunakan kemana saja. Semua kalau kamu terapkan innamal amalu binniat, kamu potong sepi aja, memang seolah-olah nggak ada yang salah. Akikah itu hari ke-7. Ya, lah simbahku wis mati urung diakikahi. Ya, tapi jangan niat akikah. Ya. Niatnya sedekah saja. Ya kan? Nah, dan asal niatmu betul dapat pahala. Ya, tidak pas menggunakan begitu itu. Ini peringatan 1000 mati dari simbah, 1000 hari po 100 hari menyembelih sapi. Kamu tukang nyembelih. Pak, tolong Pak sembelihkan sesuk nggo 100-an atau 1000 harinan bapak saya. Wah, kalau 1000 harian nggak ada tuntunannya. Kamu niati aja untuk akikah ya. Mbah wis mati kok diakikahke. Kan pada wae dari yang salah dibelok kepada yang salah juga. Ya, gitu kan? Atau kamu niati sedekah. Menyembelih 1000 harian itu nggak ada tuntunannya. Nek sedekah kan ada tuntunannya. Nah, diniati untuk sedekah. Padahal dia mau menyembelih tadi niatnya bukan untuk sedekah, niatnya memang untuk ada 1000 harinan tadi. Niat sedekah kenapa harus kamu hubung-hubungan dengan hari kematian? Ya, hari kematiannya kapan tuh? Oh, masih sebulan lagi. Kalau kamu mau sedekah sekarang aja. Ya, sembelih kambing atau sapi, dagingnya dibagi-bagikan untuk sedekah itu boleh. Jangan tani tak paske karo geblake simbah. Itu enggak ada aturan. Ya. Boleh membantu orang dalam hal yang baik dan mengarah kepada ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi. Jangan membantu kepada perbuatan dosa dan permusuhan. Tiap pelanggaran dari aturan agama itu dosa.
Kalau ada orang melanggar aturan jangan kamu bantu gitu loh.